Halo, aku Grace Agave dari Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada Angkatan 2016. Melalui video ini, aku akan membahas salah satu metode perhitungan, yaitu Euler. Terdapat dua jenis persamaan diferensial, yaitu ODE, Ordinary Differential Equation, dan PDE, Partial Differential Equation. Bedanya, kalau PDE bisa lebih dari satu variabel bebasnya. Nah, sekarang mau kita bahas itu ODE. Nah, contohnya sudah ada di sini ya. Metode untuk menyelesaikan ODE ada bermacam-macam, namun yang umum banget digunakan adalah Euler, Heun, Midpoint, Runge-Kutta, Taylor, dan adaptif RK. Adaptif RK adalah adaptif dari Runge-Kutta. Metode Euler merupakan metode penyelesaian ODE yang paling sederhana dari turunan deret Taylor. Ada tiga rumus utama, yaitu rumus Euler sendiri, truncation error atau error perpotongan, dan juga percent relative error. Rumusnya seperti tertera pada layar. Nah, mari kita langsung ke contoh soal aja. Di sini terdapat soal untuk mengintegralkan dengan metode Euler, di mana fungsi yang diintegralkan adalah fungsi ODE dengan batas integral 0 sampai 4, dengan step size 0,5. Sebelumnya, kita melakukan integral terlebih dahulu dari fungsi untuk mendapatkan true value. Hasilnya dapat dilihat pada kotak kuning. Nah, metode Euler ini melakukan beberapa kali iterasi hingga didapatkan error yang sangat kecil, atau biasanya disebutkan di soal, bisa 5%, 0,5%, bahkan 0,1%. Pertama-tama, kita mencari nilai X kedua, yaitu nilai X dari kondisi awal ditambahkan dengan step size. Didapatkanlah nilai 0,5. Lalu, pada iterasi pertama, dicari nilai f x, v dengan kondisi awal y sama dengan 1, maka didapat nilai 8,5. Kemudian, nilai tersebut disubstitusi ke persamaan awal yang ada di metode Euler tadi, sehingga didapatkan nilai 5,25. Setelah itu, kita masih harus mencari errornya. Nah, nilai true ini yang ada di slide merupakan hasil integral dengan metode analitik yang sudah disubstitusi nilai X kedua, yaitu 0,5 tadi. Maka, nilai truncation error menjadi minus 2,03125. Dilakukan juga pencarian percent relative error, yaitu hasil dari truncation error dibagi dengan nilai hasil metode analitis, lalu dikali dengan 100%. Kemudian dilanjutkan ke iterasi kedua. Karena nilai tadi dari nilai metode analitis dan nilai dari hasil perhitungan Euler kita sama-sama 1, yaitu kondisi awal tadi, sehingga errornya 0%. Kemudian dilanjutkan ke iterasi kedua. Langkah-langkahnya sama juga, namun menggunakan nilai X ketiga, yaitu nilai X kedua ditambah dengan step size 0,5, sehingga menjadi 1. Langkah ini pun terus diulang, sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat kategori pada spreadsheet. Yang pertama ada kategori X, Y, F, X, Y, Y yang baru, nilai true atau nilai integral dengan menggunakan metode analitis, lalu error. Error di sini adalah percent relative error. Pertama-tama, masukkan nilai kondisi awal, yaitu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Lalu, menggunakan rumus yang sudah ada disebutkan sebelumnya, fx, y itu dimasukkan ke sini. Karena dia hanya mengandung nilai x, maka kita masukkan B3 ke dalam rumus. Lalu, begitu juga kita lakukan pada y yang baru, menggunakan rumus Euler. Untuk true, kita mengintegralkan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, lalu kita masukkan nilainya ke dalam. Untuk nilai error, kita akan menghitung dengan cara C3. C3 adalah nilai Y yang kita hitung dikurangi dengan nilai Y hasil dari metode analitis. Lalu dibagi dengan nilai hasil metode analitis dikali 100, hasilnya akan ada dalam bentuk persen.
Setelah itu, kita bisa mengklik semuanya, lalu menggesernya ke bawah. Sebelumnya, jangan lupa X-nya ditambah-tambah 0,5 karena kita memiliki step size 0,5. Yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat kategori pada spreadsheet. Yang pertama ada kategori X, Y, F, X, Y, Y yang baru, nilai true atau nilai integral dengan menggunakan metode analitis, lalu error. Error di sini adalah persen relative error. Pertama-tama, masukkan nilai kondisi awal, yaitu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Lalu, menggunakan rumus yang sudah ada disebutkan sebelumnya, fx, y itu dimasukkan ke sini. Karena dia hanya mengandung nilai x, maka kita masukkan B3 ke dalam rumus. Lalu, begitu juga kita lakukan pada y yang baru, menggunakan rumus Euler. Untuk true, kita mengintegralkan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, lalu kita masukkan nilainya ke dalam. Untuk nilai error, kita akan menghitung dengan cara C3. C3 adalah nilai Y yang kita hitung dikurangi dengan nilai Y hasil dari metode analitis. Lalu dibagi dengan nilai hasil metode analitis dikali 100, hasilnya akan ada dalam bentuk persen. Setelah itu, kita bisa mengklik semuanya, lalu menggesernya ke bawah. Sebelumnya, jangan lupa X-nya ditambah-tambah 0,5 karena kita memiliki step size 0,5. Berikut merupakan hasil spreadsheet dari nilai X sama dengan 0 hingga X sama dengan 9. Dapat dilihat semakin banyak perhitungannya, semakin besar juga error yang didapat atau bersifat divergen. Oleh karena itu, metode Euler dikembangkan lebih lanjut menjadi metode Hund dan seterusnya, karena nilainya masih belum bisa dianggap valid. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan selamat belajar.